Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi sama gue, Aryo Pratomo, @shegario. Hari ini gue pengen ngobrol sesuatu yang sebelumnya gue pengen cerita dulu bahwa mulai hari ini PSBB total lagi untuk yang kedua kalinya di Jakarta. Keputusan yang sangat mungkin gue yakin sangat berat buat diambil, tapi kita harus menghormati karena memang kasus yang ada di luar sana cukup serius ya. Jadi untuk menikmati tetap di rumah, gue appreciate banget untuk orang yang terus nonton video-video kita, para content creator, dan untuk terutama para brand yang terus berinovasi, berusaha untuk menghadirkan device-device, gadget-gadget teknologi terbaru yang ada. Hari ini gue mau bahas seperti yang Samsung lakukan dalam mensiasati semua ini. Dia menghadirkan sebuah launch melalui sebuah virtual lounge. Jadi virtual lounge itu seperti yang diadakan, ya seolah-olah kita menghadiri lounge-nya secara benar-benar, tapi ini secara virtual. Yuk kita lihat. Di sebelah gue ini gue ada Samsung The Frame, sebuah TV yang bisa terkoneksi juga dengan Galaxy Note 20 Ultra gue melalui wireless DeX. Jadi gue mau demonstrasiin sedikit isinya virtual lounge-nya Samsung itu seperti apa. Karena gue sering banget datang ke acaranya, launchingnya, itu untuk mengexperience setiap fitur dari smartphone apapun yang di-launch atau gadget apapun yang di-launch. Kita datang ke booth-nya, experience. Nah ini Samsung mencoba membawa suasana offline itu ke online di sini, oke? Lo buka note20lounge.com, lo akan nikmatin semuanya, enak banget. Kita jalanin satu-satu. Ini halaman awalnya, kalau kita masuk ke exhibitionnya. Jadi di sini dilihat launch secara keseluruhannya ada apa aja, dan ini dibuat cuma di Samsung Indonesia setahu gue. Gue nggak tahu Samsung negara lain melakukan hal seperti ini apa enggak, tapi ini brilian banget untuk mengajak ya penonton-penonton yang di Indonesia untuk menikmati launch-nya tuh seperti apa sih. Dengan segala keterbatasan masih bisa menikmati hal seperti ini. Banyak banget isinya, nanti gue bahas satu persatu. Oke, dia akan minta register tentunya untuk mendapatkan biar kita bisa mendapatkan hal-hal newsletter terbaru, berita terbaru tentang Samsung, atau mereka meluncurkan apa. Mungkin ada promo yang menarik juga. Awalnya juga akan melihat bahwa kalau ini digunakan di komputer akan menggunakan klik kiri dan klik kanan yang ada di komputer. Tapi kita karena menggunakan trackpad, kita lakukan hal yang berbeda saja. Dari jauh kita lihat ini launchnya seperti ini, warna Mystic Bronze kerasa banget karena ini emang warna signature-nya dari yang di launch di Galaxy Unpacked kemarin, ada 5 devices, tapi theme-nya adalah Mystic Bronze. Oke, ini adalah resepsionisnya di depan, juga ada beberapa daerah yang bisa dikunjungi, kita kunjungi dulu beberapa. Jadi ini sebenarnya adalah virtual VR, virtual reality. Kalau kita arahin ke kiri pakai mouse-nya, mungkin akan lebih mudah memang kalau pakai mouse, tapi karena kebiasaan gue aja. Kita lihat booth pertama tentang device-nya itu sendiri yang mungkin bisa dipegang, dirasakan biasanya, tapi ini it's pretty close dan artinya lo bisa mencoba device-nya seperti kita lihat Note 20 Ultra mungkin ya. Ini Note 20 Ultra, kita bisa lihat detailnya. Dia akan lari ke web page-nya yang bisa bikin kita coba-coba secara 360 look-nya seperti apa kalau diputer. Tuh, kita lihat atas, bawah, terus kalau klik 2 kali dia akan keluarin S Pen-nya. Kita akan bisa coba-coba dengan Mystic Green, warna lain, dan Mystic Grey. Ini untuk Note 20, sedangkan kalau Note 20 Ultra mungkin warnanya sedikit berbeda dengan adanya Mystic Black dan Mystic White. Tapi walaupun kita nggak bisa megang secara fisik device-nya, tapi kita bisa melihat dari segi 360 derajatnya, ada S Pen-nya seperti apa. Jadi seolah-olah ya setengah pengalaman ada di offline event-nya itu, tapi ini secara online aja. Di sini ada selain ada Note 20 juga ada Note 20 Ultra dan juga ada device-device ekosistem lainnya seperti Tab S7, Tab S7 Plus tentunya, terus ada Galaxy Watch dan ada Galaxy Buds Live. Tapi kalau kita jalan-jalan lagi ke booth berikutnya, ini ada yang namanya booth Work and Play. Kita masuk ke situ dan dia akan seolah-olah menggambarkan bagaimana Note 20 Ultra itu bisa untuk kerja dan bisa untuk bermain. Di sininya kita lihat di bagian Work ada satu tab yang bisa dicoba, yaitu Power to Work. Kita masuk ke halaman Power to Work Experience, lalu kita bisa coba seolah-olah kita bekerja dengan Note 20 atau Note 20 Ultra. Seperti yang dilihat nih sama banget ya sama yang gue lakuin sekarang. Gue menggunakan Note 20 Ultra terhubung dengan wireless DeX ke Samsung The Frame. Sebenarnya TV apapun bisa asal dia mendukung Miracast.
Jadi kebetulan gue ada the frame di rumah dan ini it works seamlessly perfect. Oke, di sini adalah area dimana seolah-olah kita menggunakan Note 20 Ultra ber-wireless DeX, is that such words? Oke. Seolah-olah kita menggunakan Note 20 Ultra disambung dengan wireless DeX ke TV Samsung. Jadi kalau kita play, dia akan mengajarkan gimana ya caranya kalau kita seolah-olah tuh rasanya gambar menulis menggunakan S Pen-nya yang ada di sebelah sini. Iya. Ya, kira-kira begitulah. Jadi bahwa di sini rasanya tuh sebesar apa di tangan dibandingkan dengan menulis di kertas. Ini adalah pengalaman pertama yang bisa kita dapat dari segi power to work. Kita lanjut. Ini adalah power to play. Jadi menunjukkan bahwa selain Note 20 dan Note 20 Ultra gitu enak buat bekerja tapi juga enak buat bermain. Kita masuk ke dalamnya. Nah, yang paling penting dari gaming di Note 20 Ultra adalah dia menggunakan layar refresh rate-nya sampai 120 Hz. Ini bukan yang pertama buat Samsung, mereka sudah melakukan yang di S20 kemarin, S20 Ultra. Tapi ini ditaruh di device yang bisa buat kerja juga, yang fokus di kerja tapi lo dikasih juga kenikmatan ini buat main. Itu bagusnya sih menurut gue ya. Jadi di sini disclaimer bahwa keadaan seperti sekarang nggak akan bisa melihat mana yang 60 dan 120 secara beneran karena layar televisi gue, layar televisi lo atau layar di mana lo nonton video ini itu pasti akan terbatas. Tapi Samsung di sini coba seolah-olah kita recreate gimana bedanya antara 120 Hz dengan 60 Hz. Kita coba main tebak-tebakan mana yang 120 Hz, mana yang 60 Hz. Videonya kita mainin ya. Jadi antara A dan B mana layar yang 120 Hz refresh rate-nya. Ini di-recreate lagi keadaannya dengan memang saat export video dengan rate yang berbeda, fresh rate yang berbeda akan terlihat gambar yang berbeda. Jadi kalau kita jawab, misalnya ini adalah A, jawabannya benar A, karena terlihat atas di saat lampu itu bergerak, itu kelihatan banget lebih smooth. Pertanyaan berikutnya, mana yang 60 dan 120 Hz di gaming first person shooting? Biasanya itu ngaruh banget. Karena dalam gaming lo akan split second beda aja, itu bisa telat reaksinya juga. Itu yang penting di sini. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. So itu menggambarkan kira-kira seolah-olah gimana sih rasanya main di 60 Hz sama rasanya main di 120 Hz. Dan betapa pentingnya kalau kita memang udah semakin serius untuk gaming. Oke, itulah di bagian power to play. Jadi Note 20 Ultra ini memang oke banget untuk kerja dan untuk main. Kita bisa lanjut lagi. Di launch ini ada apa lagi sih? Kalau kita ke kanan lagi, ini ada yang namanya live stage. Jadi seolah-olah di saat lo menghadiri Filter Lounge ini, lo akan melihat, aduh ada panggung nih, lo bisa nonton siapa yang lagi performing di situ. Performingnya juga nggak main-main, jadi kayaknya Samsung udah ngeplan ini seolah-olah mereka lagi roadshow di luar kota, roadshow di mall-mall. Itu kerasa banget di setiap acara pasti ada live eventnya. Ya entah itu musik, entah itu stocks, entah itu apa. Tapi live talk ini atau disebutnya dengan powerful talk, gue menghadiri sebagai host 4 kali dalam sebulan terakhir. 4 video itu bisa dilihat di YouTube-nya Samsung Indonesia dan gue ngobrol sama Apip, Skinny Monkey, Dion Wiyoko, dan yang terakhir kemarin ini dengan Dian Sastro. Jadi live event ini bisa dilihat. Kalau di saat live lo akan terlihat ada pilihannya live event itu apa aja sih. Tapi karena event 4 itu sudah lewat, lo bisa lihat lagi nanti balik ke YouTube-nya Samsung Indonesia. Oke, seperti dilihat di sini adalah terakhir kemarin 12 September gue dan Dian Sastro. Menarik banget ya. Jadi kayak so far tuh kita udah ngomongin adanya bagian atau booth virtual untuk kita pegang-pegang device-nya, booth virtual bagian kedua untuk kita experience bagian work atau play dari device-nya, booth virtual ketiga adalah untuk live event-nya, dan keempat yang gak kalah menariknya buat kalian yang pengen mendapatkan sesuatu dari video ini, lo bisa datang ke booth yang namanya Galaxy Creation, ada art di tengahnya. Jadi Galaxy Creation ini apa? Jadi kalau lo masuk ke dalamnya, ini adalah lo ditantang untuk ngegambar dengan stylus atau S Pen-nya. Jadi ada hadiahnya.
Caranya lo tinggal masuk ke tentunya masuk ke sini, ke tempat yang sama yang gue itu. Nanti ada terms and condition di bawahnya bahwa lo harus dilakukan di halaman ini, terus juga download hasilnya, terus diupload di Instagram dengan ada hashtag tertentu. Pokoknya syarat dan ketentuan semua di sini. Dasarnya bisa dimulai dengan lo gambar yang sudah ada template-nya Galaxy Creation ini. Lo bisa berangkat dari beberapa template yang ada di sini, nanti dikaryakan terserah. Kalau mau lihat hasil karya orang atau sedikit inspirasi, lo bisa cari hashtag Galaxy Creation di Instagram. Ikut dan lo bisa menangin Samsung Galaxy Watch Active. Bagus banget, bukan Watch 3 ya, Watch Active. Jadi itu ada juga bagian hadiahnya, so it's basically you can get a giveaway out of this. Dan yang terakhir tentunya adalah bagian call to action-nya, yaitu di mana lo akhirnya bisa beli device yang lo mau di purchase area. Di purchase area lo akan lihat promo apa yang lagi berjalan sekarang dan basically adalah lo bisa beli apa yang lo mau. Oke, jadi semoga ya video tadi membantu lo untuk ngerasain upaya Samsung untuk mengubah keadaan yang nggak bisa di-reach secara offline menjadi bisa secara online. Mengalami hebatnya atau powerfulnya dari Note 20 Ultra secara virtual. Gue salut banget sama usahanya, karena menurut gue semua brand tuh harus memang kreatif, inisiatif untuk bikin sesuatu yang beda banget. Karena memang kita juga harus menghargai keadaan di luar sana, harus meng-acknowledge keadaan di luar sana. Ini serius, but life must goes on, business must goes on, and I appreciate this effort. Semoga video ini membantu. Jangan lupa note20launch.com, ikut giveaway-nya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye now. Be nice.